Assalamualaikum, salam, selamat malam. Kenalkan, nama saya Maria Rambo Hedaladi. Saya akan mempresentasikan tugas komunikasi bisnis atau business communication. So, laporan laporan hasil observasi business communication atau bisnis komunikasi. Kenalkan, nama saya Maria Rambo Hedaladi. Name 22 020 10 70 608. Kelas MJ eh, 602. Prodi PJJ Manajemen S1. Nama dosen Dian Meta Arianti, SSOS MSI CPS. Profil singkat perusahaan, struktur organisasi, gambaran pola komunikasi, hasil analisis, kesimpulan, dan saran, lampiran. Itu daftar isi. Gambaran singkat perusahaan, saya akan mempresentasikan tugas ini dan mungkin tidak secara detail, mungkin saya agak singkat-singkat aja karena mengingat waktu. Apple Inc. adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang masuk dalam daftar 15 perusahaan teknologi terbaik dunia yang berkantor pusat di Cupertino, California. Perusahaan ini berfokus pada perancangan, pengembangan, dan penjualan perangkat elektronik konsumen, aplikasi perangkat lunak, dan layanan online. Tiga, tiga orang Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple pada bulan April 1976 untuk merancang dan menjual komputer Apple ah, impersonal impersonal milik Wozniak dan diintegrasikan sebagai Apple Computer Inc. pada bulan Januari 1977 dan penjualan komputernya termasuk Apple II mengalami momentum yang signifikan dan pertumbuhan pendapatan bagi perusahaan. Dalam waktu singkat, Jobs dan Wozniak ah, telah telah memperkerjakan staf perancang perancang arsitek komputer dan memiliki unit produksi. Apple Go public pada tahun 1980 dan langsung meraih kesuksesan finansial.
Seiring dengan meningkatnya permintaan untuk ah, komputer pribadi, komputer Apple mengalami penurunan penjualan karena produk dengan harga yang lebih rendah dari para pesaing, khususnya untuk ditawarkan dengan sistem operasi Microsoft Windows. Pergantian jabatan eksekutif terjadi di Apple hingga akhirnya CEO Gil Amelio pada tahun 1997 memutuskan untuk membeli perusahaan Jobs dan membawanya kembali. Mendapatkan kembali posisinya sebagai CEO dan memulai proses untuk membangun kembali status Apple, termasuk membuka toko retail Apple sendiri pada tahun 2001, melakukan banyak akuisisi perusahaan perangkat lunak untuk membangun portofolio judul perangkat lunak dan telah mengubah beberapa komponen teknologi perangkat keras yang digunakan di komputernya dan menemukan kesuksesan serta mencapai eh, probabilitas. Pada bulan Januari 2007, Jobs mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. akan berganti nama menjadi Apple Inc. Untuk mencerminkan pergeseran fokus ke arah perangkat elektronik konsumen dan memperkenalkan iPhone yang dapat sambutan hangat dan kesuksesan finansial yang signifikan. Mungkin enggak, saya ini aja. Struktur organisasi Apple selama masa kepemimpinan Steve Jobs sangat berkonsentrasi pada Steve Jobs yang notabene adalah leader dan pembuat segala keputusan dalam Apple serta kebanyakan ide muncul dari dirinya. Seperti yang sudah banyak orang ketahui bahwa R&D dari produk-produk Apple dijaga dengan sangat rahasia dan Steve Jobs memang menginginkan untuk menjaganya tetap rahasia untuk menghindari bocornya ide-ide brilian dari Steve Jobs ke khalayak umum. Steve Jobs juga terkenal sebagai orang yang sangat eh, perfeksionis dalam inovasi produk, fokus pada pengembangan produk Apple dan sangat selektif. Gambaran pola komunikasi. Pola komunikasi adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Rahmat menjabarkan ada 5 jenis pola komunikasi organisasi, yaitu pola roda, rantai Y, lingkaran, dan bintang yang mana masing-masing pola mempunyai definisi dan gambarannya sendiri. Dalam kurung Hidayat 2022. Berikut ini pola komunikasi yang digunakan oleh perusahaan Apple. Satu,
branding yang naik, branding yang baik, branding yang dibangun oleh Apple sangat kuat dan melibatkan berbagai aspek aspek psikologi logis yang berhubungan dengan kebutuhan emosional dan sosial konsumen. Salah satu faktor utama yang membuat Apple berhasil menarik minat minat remaja adalah citra merek yang elegan, inovatif, inovatif dan eksklusif. Produk-produk Apple seperti iPhone, iPad, dan MacBook seringkali dianggap lebih dari sekedar alat teknologi. Barang-barang ini telah menjadi lambang status dan gaya hidup yang mewah. Memakai perangkat Apple bukan hanya soal fungsinya sebagai sarana komunikasi atau pekerjaan, tetapi juga mencerminkan apa yang produk tersebut arti dalam kehidupan sosial pengguna. Dalam dalam konteks ini, merek Apple berhasil membangun hubungan yang kuat antara kualitas barang dan citra diri yang sangat relevan bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Remaja cenderung mencari pengakuan dari teman sebaya dan masyarakat, dan Apple memberikan mereka sarana untuk mengekspresikan status sosial mereka. Dua, saluran komunikasi. Berbagai saluran komunikasi lebih disukai oleh Apple untuk mempromosikan produksinya. Perusahaan ini memanfaatkan komunikasi pemasaran terpadu karena membantu dalam membantu dalam menjangkau banyak pelanggan dan meningkatkan jumlah penjualan. Perusahaan ini juga menggunakan iklan dan alat promosi untuk menarik perhatian, keinginan, dan minat orang. Saluran distribusi Apple melibatkan pengguna saluran distribusi langsung dan tidak langsung. Saluran distribusi langsung, toko retail Apple, situs web atau toko online. Saluran distribusi tidak langsung, pengecer, penyedia layanan seluler dan layanan pihak ketiga, pengeceran dan lain sebagainya. Tiga, komunikasi dengan investor. Apple Inc. dan produknya berusaha bersaing dengan produk dari Samsung Group dalam menciptakan inovasi di smartphone yang banyak digunakan di seluruh dunia. Apple berniat untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung inovasinya agar bisa berhubung dengan lebih baik kepada perangkat lunak dari Samsung Group. Langkah motivasi ini diambil oleh Apple sebagai usaha untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan dengan memperhatikan keinginan dan kebutuhan mereka.
Negara Amerika Serikat sebagai tempat pendirinya MNC Apple Inc. memiliki kepentingan terhadap perusahaan tersebut multinasional corporation sebagai aktor yang muncul uh, dalam perdagangan internasional dapat meningkatkan proses globalisasi produksi yang diikuti dengan adanya globalisasi pemasaran yang menembus batas-batas suatu negara. Kontribusi yang diberikan Apple Inc. untuk negara asalnya tersebut antara lain menciptakan lapangan kerja. Apple Inc. memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan yang memiliki tujuan untuk dapat mempromosikan penjualan produk Apple Inc. di kalangan pelajar yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Saya akan baca selanjutnya. 4. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran menarik. Kehebatan Apple terletak pada komitmennya yang teguh terhadap inovasi teknologi. Perusahaan secara konsisten memperkenalkan produk-produk inovatif yang memikat konsumen dengan fitur-fiturnya yang segar dan inventif. Merek Apple dikenal di seluruh dunia dan dikaitkan dengan kualitasnya dan kecanggihan. Hal ini memungkinkan Apple untuk menarik segmen pasar premium. Apple memiliki ekosistem tertutup yang terintegrasi dengan baik, di mana perangkat keras dan perangkat lunak mereka bekerja bekerja bersama dengan mulus, memberikan pengalaman menggunakan pengguna yang konsisten. Apple selalu berupaya untuk menjaga keunggulan kompetitifnya melalui inovasi yang berkelanjutan dan usaha dalam pengembangan layanannya. Keberhasilan Apple dalam memanfaatkan kekuatan dan peluang bersamaan dengan mengatasi kelemahan serta ancaman akan menjadi faktor penting dalam strategi pemasaran produk mereka ke depan dengan penekanan pada pengalaman pengguna yang luar biasa dan citra merek yang kokoh. Apple tetap menjadi salah satu pemain utama dalam industri teknologi global. Dalam kurung Anggra Raini at 2014. Satu bisnis komunikasi perusahaan Apple. Hasil sorry. Oh, hasil analisa. Satu, bisnis komunikasi perusahaan Apple. Hasil analisa pada perusahaan Apple ini menunjukkan bahwa bisnis komunikasi memiliki dampak yang besar terhadap bisnis masa kini di perusahaan Apple Inc. Perusahaan ini memanfaatkan berbagai alat komunikasi untuk meningkatkan efektivitas, mencapai pelanggan baru, dan menciptakan produk serta layanan yang inovatif.
Inovasi produk. Teknologi komunikasi telah berkontribusi secara signifikan dalam mendukung inovasi produk di Apple Inc. Dengan adanya platform komunikasi yang modern seperti konferensi video dan kolaborasi daring, tim pengembangan dapat bekerja dengan efisien meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal ini memungkinkan Apple untuk menghasilkan produk-produk yang inovatif secara seperti iPhone, iPad, dan MacBook yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan tetapi juga membentuk tren baru dalam industri teknologi. Dua, komunikasi dalam media sosial bagi perusahaan. Inovasi serta platform berbasis web telah membuat akses ke dunia maya jauh lebih mudah, terutama terutama dalam hal komunikasi antara individu dalam jangka waktu yang lama. Interaksi ini mencakup pertukaran informasi yang mendalam di antara para pengguna internet guna memahami produk, merek, layanan, dan karakter, dan berbagai isu. Komunikasi yang terjadi melalui media daring dianggap sebagai elemen krus- krusial bagi kemajuan perusahaan dengan pemimpin di bidang periklanan berharap bahwa kel- keterlibatan media mereka dapat menarik pelanggan yang setia, mempengaruhi cara pandang konsumen terhadap produk, penyebaran informasi, dan memanfaatkan audiens yang ada. Tiga, strategi komunikasi bisnis Apple dalam produk iPhone. Produk-produk dari Apple masih menjadi primadona di kalangan pengguna gadget sampai kini, khususnya iPhone yang menarik perhatian berbagai segmen masyarakat. Oleh karena itu, dalam menghadapi perubahan pasar yang selalu berlangsung, iPhone perlu terus melakukan inovasi dalam strategi pemasarannya yang menarik. Dalam hal ini, sangat sangat penting bagi iPhone untuk tidak hanya menekankan informasi mengenai produk, tetapi juga mengembangkan hubungan yang meyakinkan dan erat dengan para konsumen. Melalui berbagai metode komunikasi dan pemasaran, Apple, ber- Apple berhasil menciptakan pengalaman merek yang seragam dan berkesan. Salah satu alat utama yang dimanfaatkan Apple untuk membangun pengalaman merek adalah
keynote. Se- sebuah 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 presentasi yang dibuat untuk memperkenalkan produk-produk baru kepada konsumen dengan cara yang eksklusif dan mendetail. Pelang- Pengalaman merek atau brand experience adalah salah satu konsep penting dalam pemasaran masa kini yang menekankan pada bagaimana konsumen berinteraksi dengan merek di berbagai titik interaksi. Hal ini mencakup semua elemen emosional, uh, sensorik, uh, kognitif, dan perilaku yang timbul akibat hubungan antara konsumen dan merek naik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sebagai salah satu pionir di bidang teknologi, Apple telah lama menyadari betapa pentingnya pengalaman merek dalam kurung Fitriani 2024. Kesimpulan, iPhone merupakan salah satu produk ciptaan dari Apple yang sangat menggemparkan dunia saat kemunculannya pertama kali di tahun 2007. iPhone juga sangat digemari dan laris dalam penjualannya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan kualitas produk yang telah dipercaya sebagai produk yang berkualitas tinggi dan desain yang futuristik. Pada perusahaan Apple Inc. adalah bahwa teknologi komunikasi mempengaruhi bisnis modern pada perusahaan Apple Inc. dari berbagai perspektif, termasuk pengembangan teknologi dan informasi, penggunaan teknologi dalam pengembangan perusahaan, penggunaan teknologi dalam pengembangan perusahaan internasional, dan penggunaan teknologi dalam pengembangan perusahaan internasional. Dua, saran, penggunaan penggunaan umpan balik pelanggan secara proaktif dalam proses proses pengembangan produk dapat membantu Apple menciptakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan pendekatan komunikasi dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan. Apple dapat memanfaatkan data pelanggan untuk menyampaikan pesan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan individu. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Mohon maaf jika presentasi ini kurang sempurna atau banyak salahnya. Terima kasih.